Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, mahasiswa ekstensi semester 5 dengan NIM 222222049. Di sini saya ingin membacakan rangkuman makalah saya sebagai tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran dengan judul Strategi Pembelajaran Cooperative Learning. Yang pertama, langsung saja. Model pembelajaran cooperative learning adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut Slavia dan Isjoni, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Sedangkan menurut Sunal dan Hans mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja selama proses pembelajaran. Sedangkan menurut Stahl sendiri menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan pembelajaran kooperatif sendiri. Menurut Slavia mengemukakan bahwasanya tujuan yang paling penting dari model pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi. Sedangkan menurut Wissembacken mengemukakan bahwa tujuan model pembelajaran kooperatif adalah menciptakan norma-norma yang pro-akademik di antara para siswa, dan norma-norma pro-akademik memiliki pengaruh yang amat penting bagi pencapaian siswa. Selanjutnya yang ketiga, yakni unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Ada beberapa unsur dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Lundgren mengemukakan ada beberapa unsur kooperatif. Yang pertama, yakni para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Kemudian yang kedua, para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau siswa lain dalam kelompoknya. Yang ketiga, para siswa harus berpendapat bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para anggota kelompok. Yang kelima, para siswa diberikan satu evaluasi dan penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Yang keenam, para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama belajar. Yang ketujuh, setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang akan ditangani dalam kelompok kooperatif. Sedangkan menurut Roger dan David mengatakan bahwa tidak semua belajar kooperatif itu bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Karena untuk mencapai hal yang maksimal, ada 5 unsur dalam model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan. 5 unsur tersebut adalah yang pertama, positif interdependence atau saling ketergantungan positif. Kemudian yang kedua, yakni personal responsibility atau tanggung jawab perorangan. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif. Yang keempat, yakni interpersonal skill atau komunikasi antar anggota. Sedangkan yang kelima, yakni group processing atau pemrosesan kelompok. Selanjutnya yang keempat, yakni kelemahan pembelajaran kooperatif. Kelemahan pembelajaran kooperatif bersumber pada 2 faktor. Yang pertama, yakni faktor dari dalam atau intern dan juga faktor dari luar atau extern. Faktor dari dalam sebagai berikut, yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang kelima, yakni aspek-aspek pembelajaran kooperatif. Menurut Miftahul ada beberapa aspek pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama, yakni tujuan.
Semua siswa ditempatkan dalam kelompok jadi kelompok kecil, mempelajari materi tertentu, saling memastikan semua anggota kelompok juga mempelajari materi tersebut. Yang kedua yakni level kooperatif, yaitu kerjasama dapat diterapkan dalam kelas dan level sekolah. Yang ketiga yakni pola interaksi, setiap siswa saling mendorong kesuksesan antara satu sama lain. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian yang nomor 6 yang keenam yakni ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Menurut Isjoni, ada beberapa ciri pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut. Setiap anggota memiliki peran, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Kemudian setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Yang keempat, guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok. Yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yakni ada manfaat pembelajaran kooperatif. Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Kemudian yang ketiga, siswa menjadi lebih peduli pada temannya dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif. Kemudian yang terakhir yakni pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etik yang berbeda-beda. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.